Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau selamat siang pada anak-anakku sekalian. Semoga kita masih tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bersama-sama dapat mengikuti pembelajaran matematika yaitu dengan materi pokok bilangan berpangkat. Untuk anak sekalian, bilangan berpangkat ini bukan lagi mata pelajaran baru khususnya yang kelas 10 dan tentunya Anda sudah pelajari pada saat duduk di bangku sekolah SMP. Sekarang kita lanjutkan konsep bilangan berpangkat. Perhatikan bilangan berikut. 2 kali 4. 2 kali 4 ini dapat dirubah menjadi 2 kali 2 kali 2. Jadi 4 ini diubah menjadi 2 kali 2. Sehingga kita dapat perkalian 2 kali 2 kali 2. 2 kali 2 kali 2 berarti perkalian berulang sebanyak 3 kali, yaitu dapat ditulis menjadi 2 pangkat 3. Juga bagian B, jadi 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Sebanyak perkalian 2 berulang sebanyak 6 kali, yang biasa disebut dengan 6 faktor. Jadi sama dengan 2 pangkat 6. Sekarang kalau 3 pangkat 12, berarti ini diuraikan perkalian berulangnya sebanyak 12 faktor, yaitu 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 dan seterusnya sampai dengan 12 kali pengulangan perkalian 3. Ini namanya 12 faktor. Jadi 3 pangkat 12 sama saja 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 dan seterusnya sampai dengan 12 faktor. Jadi kebalikannya AB dengan C. Nah, sama dengan D. A pangkat 15 dapat ditulis menjadi A kali A kali A kali A kali A sebanyak 15 faktor. Sama saja ditulis dengan A pangkat 15. Nah, berdasarkan 4 contoh ini, jika suatu bilangan A di mana A anggota bilangan real dikalikan berulang sebanyak M faktor, maka bilangan berpangkat didefinisikan. Ini definisinya A pangkat M sama dengan A kali A kali A dan seterusnya sebanyak M faktor. Nah, A inilah yang disebut dengan bilangan pokok. M ini disebut dengan bilangan pangkat atau eksponen. Jadi A pangkat M, A bilangan pokok, M adalah bilangan berpangkatnya. Jadi inilah definisi bilangan berpangkat. Berdasarkan definisi inilah nanti kita banyak membahas tentang sifat-sifat bilangan berpangkat. Contoh 1. Nyatakan perkalian berulang dari bilangan berpangkat berikut. Berarti bilangan pangkatnya diketahui, mau dijabarkan menjadi perkalian berulang sebanyak 4 kali. Jadi perkaliannya 3 kali, perkalian berulangnya 3 sebanyak 4 kali. Kemudian kali ini D 5 pangkat 7 mau diuraikan menjadi 5 kali dan seterusnya. Nah, kita lihat penyelesaiannya 3 pangkat 4. Berarti ini dikalikan sebanyak 4 kali. Jadi 3 kali 3 kali 3 kali 3. Ini penguraian dari bilangan pangkat. Jadi kalau 5 pangkat 7 berarti 5 kali 5 kali 5 kali 5 sebanyak 7 faktor. 5 pangkat 7. Ini penguraian bilangan berpangkat distribusi menjadi bilangan. Kedua, nyatakan bilangan berpangkat dari perkalian berulang berikut. Bagian A, 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 dan seterusnya. Nah, sekarang kalian dihitung penyelesaiannya sama dengan 2 pangkat 9. Ternyata di sini perkalian 2 sebanyak 9 kali, jadi 9 faktor. Kemudian B-nya P kali P kali P kali P dan seterusnya. Ternyata kalau kita hitung P-nya ini ada 8 faktor, berarti P pangkat 8. Kemudian C-nya 5 kali 5 kali 5 dan seterusnya sebanyak N faktor. Berarti ini sama saja dengan 5 pangkat N. Nah, sekarang kita lihat sifat-sifat bilangan berpangkat. Sifat perkalian. Sekarang ini ada contoh 2 pangkat 4 dikali 2 pangkat 6, berapa hasilnya? Sekarang kita uraikan dulu.
Seperti contoh nomor 1 tadi, 2 pangkat 4 bisa diuraikan menjadi 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 4 faktor. 2 pangkat 6 menjadi 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 6 faktor. Kalau ini digabung menjadi 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 10 faktor. Berarti sama saja dengan 2 pangkat 10. Ternyata 2 pangkat 10 ini sama saja dengan 4 ditambah 6. Jadi 4 faktornya 2 pangkat 2 ditambah 6 faktor dari 2 pangkat 6. Menjadi 2 pangkat 10. Jadi bisa ditulis menjadi 2 pangkat 4 ditambah 6. Nah, sekarang berikutnya. 5 pangkat 3 dikali 5 pangkat 4. Nah, hasilnya ini 5 kali 5 kali 5, 3 faktor, 5 kali 5 kali 5, 4 faktor, ini pangkat 4. Digabung menjadi 5 kali 5 kali 5 menjadi 7 faktor. Sama dengan 5 pangkat 7. 5 pangkat 7 juga didapat dari 3 ditambah 4. Yaitu 5 pangkat 3 ditambah 4. Sama dengan 5 pangkat 7. Jadi kalau begitu, A pangkat N dikali A pangkat N. Berarti ini sudah bentuk rumus. Kalau A ini digabung menjadi A kali A kali A kali sebanyak M faktor. Jadi dari sini ya. Jadi A kali A kali A sebanyak M faktor dikali A kali A kali A kali A sebanyak N faktor. Nah, sekarang apa hasilnya? Nah, ini ditambah. Jadi A pangkat M ditambah N. Sama saja ini pangkatnya ditambah. Jadi A pangkat M ditambah N. Karena ini bilangan pokoknya sama, hanya bilangan pangkatnya berbeda. Jadi pangkatnya jumlah. Yang didapatlah sifat pertama, A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat N ditambah N. Jadi saya ulangi, A pangkat M ditambah A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Untuk kedua, nah ini 7 pangkat 3 kali 7 pangkat 2. Bilangan pokoknya sama, berarti pangkatnya langsung ditambah. Penyelesaian. Menggunakan rumus A pangkat M dikali A pangkat N, maka A sama dengan M pangkat N. Kita lihat contoh bagian A. 7 pangkat 3 dikali 7 pangkat 2. Sama saja 7 pangkat 3 ditambah 2. Jadi pangkatnya jumlah sama dengan 7 pangkat 5. Kemudian B. 3 pangkat 4 dikali 3 pangkat 9. Pangkatnya jumlah. Jadi 3 pangkat 4 ditambah 9. Sama dengan 3 pangkat 13. 2 pangkat 6 dikali 2 pangkat 10 sama saja dengan 2 pangkat 6 ditambah 10. Sama dengan 2 pangkat 16. Jadi pangkatnya jumlah. Nah, sekarang kita lihat sifat pembagian. 3 pangkat 8 dibagi 3 pangkat 3. Nah, sekarang Anda perhatikan di sini. Ternyata ini ada 3 faktor. 3 kali 3 kali 3. Di atas ini 3 kali 3 ada 8 faktor. Jadi ini bisa dibagi, hilangkan 3 faktor penyebut, kemudian 3 faktor pembilang. Nah ini correct. Jadi sama dengan 3 kali 3 kali 3 kali 3. Jadi tinggal 5 faktor. Ini adalah 3 pangkat 5. Ternyata 3 pangkat 5 ini sama saja dengan, ini pangkatnya diperkurangkan. 8 dikurang 3 sama dengan 5. B pangkat 10 dibagi B pangkat 4. Nah, kalau diuraikan, ini perkalian B-nya sebanyak 10 faktor. Kemudian B penyebutnya B pangkat 4, perkalian sebanyak 4 faktor. Kalau dihilangkan lagi 4 faktor penyebutnya dengan 4 faktor pembilang, maka hasilnya adalah B kali B sebanyak 6 faktor. Jadi B pangkat 6. Berarti sama saja 10 dikurang 4. Jadi ini diperkurangkan kalau di pembagian. Jadi 10 kurang 4. Nah, sehingga secara umum, kalau A pangkat M dibagi A pangkat N, sama saja A kali A kali A sebanyak M faktor, dibagi dengan A kali A kali A kali sebanyak M faktor, maka sifat pembagiannya adalah A berpangkat M dikurang N. Ini sifat pembagian untuk bilangan berpangkat. Jadi kalau penjumlahan tadi sifatnya ya, ini
A ke pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A berpangkat M ditambah N. Jadi ini sifat pertama atau sifat penjumlahan, perkalian. Ini sifat pembagiannya, maka pangkatnya diperkurangkan. Rumusnya A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A berpangkat M dikurang N. Jadi ini sifat pembagian bilangan berpangkat. Nah, ini ada catatan, A tidak boleh sama dengan 0. Untuk ketiga, A 2 pangkat 8 dibagi 2 pangkat 2. Pembagiannya menggunakan sifat pembagian. 2 pangkat 8 dibagi 2 pangkat 2, maka hasilnya adalah pangkat diperkurangkan. Bilangan pokoknya sama. Jadi 2 pangkat 8 dikurang 2 sama dengan 2 pangkat 6. Kemudian B-nya 7 pangkat 18 dibagi 7 pangkat 12. Hasilnya adalah 7 pangkat 18 dikurang 12 sama dengan 7 pangkat 6. Jadi ini dikurangi sama dengan 6. Kemudian A-nya A pangkat 8 dibagi A pangkat minus 2. 6 pangkat 8 dibagi 6 pangkat minus 2. Sama saja dengan 6 pangkat 8 dikurang minus 2. Yang ini dikurang minus 2. Sama saja ini minus ketemu minus menjadi tambah menjadi 6 pangkat 8 ditambah 2. Sama dengan 6 pangkat 10. Sifat berikutnya. Suatu bilangan berpangkat dipangkatkan lagi. Jadi A pangkat M pangkat lagi N. Contohnya ini 2 pangkat 3 pangkat 4. Maka yang diuraikan dulu adalah pangkat 4. Jadi 2 kali 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 3. Sebanyak 4 faktor. Kemudian masing-masing dalam kurung ini diuraikan. Sebanyak 3 faktor. Ini 2 kali 2 kali 2 kali 2. Ini 2 kali 2 kali 2 dan seterusnya. Kalau ini dihitung faktornya berarti ada 12 faktor. Ini 2 pangkat 12. Ini 3 faktor dikali 4 menjadi 12. Jadi 2 pangkat 12. Berarti kalau begitu suatu bilangan berpangkat dipangkatkan lagi berarti saja dikali. Jadi 2 pangkat 3 dikali 4. Jadi 2 pangkat 3 kali 4 sama dengan 2 pangkat 12. 6 pangkat 2 pangkat 3. Berarti 6 pangkat 2 dulu diuraikan menjadi 3 faktor. Jadi 6 pangkat 2 dikali 6 pangkat 2 dikali 6 pangkat 2. Sama dengan 6 kali 6, 6 kali 6, 6 kali 6. Jadi masing-masing dalam kurung ini diuraikan lagi menjadi 2 faktor, 6 kali 6. Totalnya ini ada 6. Bersama saya dengan 6 pangkat 6. Sama dengan 6 pangkat. Jadi ini dikali 2 kali 3. Nah, secara umum, kalau A pangkat M dipangkatkan lagi N, maka ini A pangkat M diuraikan menjadi N faktor. Jadi A pangkat M dikali A pangkat sebagai N faktor. Kemudian masing-masing M A pangkat ini diuraikan lagi. Jadi A pangkat M, A kali A sebanyak M faktor. Ini A kali A kali A sebanyak M faktor. A kali A sebanyak M faktor. Sehingga hasilnya adalah A berpangkat M dikali N. Jadi ini M faktor ini sebanyak N. Berarti A berpangkat M kali N. Inilah sifat yang ketiga, bilangan berpangkat. Yaitu suatu bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, maka pangkatnya dikalikan. Jadi A berpangkat M kali N. Contohnya, untuk penggunanya tadi, rumusnya, penyelesaian bagian A. 3 pangkat 4 pangkat 3. Berarti langsung dikali nih, 4 kali 3. Jadi 3 pangkat 4 kali 3 sama dengan 12. Kemudian kelebihnya, 5 pangkat 4 pangkat 6. Langsung saja dikali nih. Jadi 5 berpangkat 4 kali 6 sama dengan 24. Kemudian titiknya 7 pangkat 5 pangkat minus 3. Berarti hasilnya adalah 7 pangkat 5 dikali min 3. Sama saja dengan 7 pangkat minus 15. Kemudian sifat yang keempat. Jadi A kali B pangkat M. Jadi ini ada 2 suku diperkalikan, kemudian pangkatnya M. Nah ternyata hasilnya adalah A pangkat M dikali B pangkat M. Kita lihat 2 kali 3 pangkat 3. Berarti ini diuraikan 2 kali 3 sebanyak 3 faktor. Jadi ini 2 kali 3, 2 kali 3, 2 kali 3. Kumpulkan yang sama angkanya, berarti 2 kali 2 kali 2, 3 kali 3 kali 3 sebanyak 3 faktor.
Nah, kalau dijadikan bilangan berpangkat, berarti ini menjadi 2 pangkat 3, ini menjadi 3 pangkat 3. Berarti sama saja dengan 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 3. Kemudian B, A kali B pangkat M. Nah, sekarang A kali B diuraikan sebanyak 4 faktor. Jadi A kali B, A kali B, A kali B, dan seterusnya sebanyak 4 faktor. Kemudian masing-masing suku dikumpulkan, A kali A kali A kali A sebanyak 4 faktor. Kemudian B kali B kali B sebanyak 4 faktor. Berarti ini menjadi A berpangkat M, ini menjadi B pangkat M. Berarti A pangkat M dikali B pangkat M. Nah, sehingga sifat yang keempat ini, A kali B pangkat M sama saja A pangkat M dikali B pangkat M. Untuk kelima, sifat kelima. Untuk kelima, 2 kali 3 pangkat 3. Diuraikan sebanyak 3 faktor nanti. Tentunya. 2 kali 3 pangkat 3. 2 kali 3 sebanyak 3 faktor. Nah, ini 2 kali 2 kali 2, 2 pangkat 3. 2, 3 kali 3, 3 pangkat 3. Nah, hasilnya, kalau diuraikan hasilnya menjadi 216. B 2 pangkat 3 dikali 5 pangkat 2. Pangkat 2 lagi. Berarti ini 2 pangkat 3 dikali 5 pangkat 2 diuraikan sebanyak 2 faktor. Ini adalah 2 pangkat 3 jadi dikali menggunakan rumus 2 pangkat 3 kali 2 dikali 5 pangkat 2 kali 2 sama dengan 2 pangkat 6 dikali 5 pangkat 4. Ini menggunakan sifat A pangkat M kali N sama dengan A pangkat M kali N. Sehingga sifat berikutnya yang kelima, A per B pangkat 4. Jadi ini A per B diuraikan sebanyak 4. Jadi A per B dikali A per B dikali A per B dikali A per B. Sifat perkalian bilangan, sifat perkalian pecahan, pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut, berarti A kali A kali A kali A sebanyak 4 faktor, berarti A pangkat 4. Penyebutnya B kali B kali B kali B sebanyak 4 faktor, berarti B pangkat 4. Jadi A per B pangkat 4 sama saja A pangkat 4 per B pangkat 4. 2 per 3 pangkat 5. Diuraikan 2 per 3 diuraikan menjadi perkalian 5 faktor. 2 per 3 dikali 2 per 3 dikali 2 per 3 dikali 2 per 3 dikali 2 per 3. Pembilang kali pembilang berarti 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 5 faktor. Kemudian penyebutnya 3 kali 3 kali 3 kali 3 sebanyak 5 faktor juga. Hasilnya adalah 2 pangkat 5 per 5. Pangkat 0 dan pangkat bulat negatif. Nah, sekarang dari sifat A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang N. Jika N sama dengan M, jadi N-nya sama dengan M. Jadi N-nya diganti M. Sehingga didapat jadi A pangkat M, A pangkat M. Jadi ini N-nya diganti M. Sama dengan A berpangkat M dikurang M. Jadi ini diganti M. Sehingga hasilnya adalah A berpangkat M dikurang M. Jadi ini dibalik. Sama dengan A berpangkat M per M. Nah, berarti kalau begitu A pangkat 0 sama dengan 1. Jadi M dikurang M sama dengan 0. A pangkat M dibagi A pangkat M sama dengan 1. Ini yang saya katakan tadi, nanti kita buktikan A pangkat 0 sama dengan 1. Nah, sehingga disimpulkan di sini, semua variabel atau bilangan berapapun jika dipangkatkan 0, hasilnya sama dengan 1. Jadi, semua bilangan jika dipangkatkan dengan 0 atau variabel berapapun jika dipangkatkan 0, hasilnya 1. Contoh, 100 pangkat 0, 1. Dengan 45 pangkat 0, 1. X pangkat 0, 1. X tambah Y pangkat 0, 1.
Jadi semua jenis bilangan maupun variabel jika dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1. Berikutnya, A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A berpangkat M ditambah N. Jika N sama dengan minus M, nah, N-nya diganti minus. N-nya diganti minus, maka didapat A pangkat M, jadi N-nya ini diganti minus M. Karena ini ada keterangan tadi. Sama dengan A berpangkat M, ini N-nya diganti minus M. Nah, hasilnya adalah M dikali A pangkat minus M sama dengan A pangkat 0. Ini M dikurang M sama dengan 0. Kemudian berikutnya, A pangkat M dikali A pangkat minus M sama dengan 1. Dari mana dapat 1? Tarik dari sini. A pangkat 0 sama dengan 1. Inilah sifat bilangan, ini sifat pangkat 0 dalam bulat negatif. Jadi A pangkat M dikali A pangkat minus M sama dengan 1. Dari rumus ini dapat dikembangkan beberapa rumus. Ternyata A pangkat M itu sama saja 1 per A pangkat minus M. Jadi ini A pangkat M sama dengan 1 dibagi ini A pangkat minus M. Jadi dibalik. Pangkat bulat positif, jadi kalau pangkatnya positif, mau diubah menjadi pangkat negatif, maka menjadi 1 per A pangkat minus M. Atau bisa juga dibalik. A pangkat minus M sama saja 1 per A pangkat M. Jadi sebenarnya dasarnya juga dari sini. Nah, ini menyatakan pangkat bulat negatif dijadikan pangkat positif. Jadi ini pangkatnya negatif. Kalau mau jadikan pangkat positif, 1 per A pangkat M. Untuk ketujuh, sederhanakan bilangan berpangkat berikut dinyatakan hasilnya adalah bentuk pangkat positif. A pangkat minus 3 kali B pangkat 4 dibagi A pangkat 4 kali B pangkat minus 2. Kemudian B A pangkat 3 kali B pangkat minus 3 dibagi A pangkat minus 3 kali B pangkat minus 2. Kita lihat penyelesaiannya. Penyelesaiannya ini bagian A. Ini soalnya. Ternyata ini A pangkat minus 3 tetap tempatnya, B pangkat 4 tetap tempatnya di sini. Ini A pangkat 4 dinaikkan ke atas menjadi A pangkat minus 4. Kemudian B pangkat minus 2 dinaikkan ke atas menjadi B pangkat 2 positif. Jadi berubah tanda. Menggunakan sifat A pangkat M dibagi 1 per A pangkat minus M. Nah, sekarang A kali A. Bilangan pokoknya sama, pangkatnya ini minus 3 ditambah minus 4. Hasilnya A pangkat minus 7. B pangkat 4 dikali B pangkat 2 sama dengan B pangkat 6. Jadi pangkatnya ditambah, karena bilangan pokoknya sama. Nah, di sini hasilnya masih ada pangkat negatif. Mau dinyatakan pangkat positif, jadi semua pangkatnya positif. Nah, ini turun menjadi pembagi. Jadi A pangkat minus 7 diturunkan ke bawah, maka tandanya berubah menjadi A pangkat 7. Kemudian B, A pangkat 3 dikali B pangkat minus 3 dibagi A pangkat minus 3 dikali B pangkat minus 2. Nah, ini pembilangannya tetap, A pangkat 3 ini, B pangkat minus 3 ini. Kemudian ini dinaikkan ke atas. Jadi A pangkat minus 3 naik ke atas menjadi A pangkat 3. B pangkat minus 2 dinaikkan ke atas menjadi B pangkat 2. Kemudian dikalikan yang sama bilangan pokoknya. Jadi A pangkat 3 dikali A pangkat 3, bilangan pokoknya sama, ditambah pangkatnya menjadi A pangkat 6. B pangkat minus 3 dikali B pangkat 2, bilangan pangkatnya ditambah, minus 3 tambah 2 sama dengan minus 1. Tapi ini masih ada pangkat yang negatif, maka B pangkat minus 1 ini diturunkan ke bawah menjadi penyebut. A pangkat 6 per A per B pangkat 1. Sederhanakan operasi bilangan berpangkat berikut dan nyatakan hasilnya adalah bentuk pangkat negatif. Saya ambil contoh soal nomor 1. Ini nomor 1 tadi. Nah, ini hasilnya masih sama. Nah, cuma di sini hasilnya positif. Semuanya positif, B pangkat 6 per A pangkat 7. Kalau mau dinyatakan negatif, maka ini tukar tempat, tandanya berlawanan. Nah, maka hasilnya seperti ini. Ini naik 9 berarti A pangkat minus 7, ini turun maka B pangkat minus 6. Jadi ini pangkatnya sudah negatif. Jadi tukar tempat, kemudian tanda pangkatnya berlawanan.
Kemudian untuk bagian B-nya, di A pangkat 6, di B pangkat minus 1 ini, sama ini. Nah, sekarang ini pangkatnya positif. Nah, tapi diminta pangkatnya negatif. Nah, kayak ini tukar tempat saja. Pembilang menjadi penyebut, penyebut menjadi pembilang dengan catatan tanda pangkat berubah. Nah, ini. Jadi, ini B pangkat 1 naik ke atas menjadi B pangkat minus 1. Ini A pangkat 6 berubah menjadi A pangkat minus 6. Kira untuk sementara pada pertemuan kita kali ini. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa subscribe, tekan tombol loncengnya agar mendapatkan informasi video pembelajaran berikutnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.